Nah, ini pasti kita ngomongin soal ya hakim ya. Ada 4 orang hakim yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung ya. Yang pertama Mhm. 31, kemudian dari situ pengembangan 3 orang berikutnya, kemudian di apa ditangkap lagi Mhm. oleh ini, dan betul-betul ini rusak banget. Dan kemudian banyak juga yang mengkait-kaitkan ini sebagai sebuah apa ya, katanya Gusti Allah mboten sare atau Tuhan tidak tidur, karena ternyata Ya. hakim itu salah satunya itu adalah hakim yang memvonis bebas anggota polisi yang melakukan penembakan terhadap Laskar FPI di kilometer Oh. 50 ya. Tapi saya lihat Mhm. pendukungnya Hasto juga menyatakan Gusti Allah mboten sari. Kenapa? Karena ternyata Hakim Juyanto itu yang humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan dia jadi hakim tunggal dalam putusan yang menolak gugatan pra peradilannya Hasto. Ya, Betul. Iya. oke. Tapi pokoknya ini betul-betul rusak-rusakan, dan apalagi kalau kemudian nilai duit yang yang beredar, dan kemudian juga Betul. yang dibelikan kendaraan-kendaraan, mobil-mobil mewah itu gila banget itu. Sementara laporan harta kekayaan mereka itu hanya kecil banget gitu. Bukannya mas sombong, kayaknya kalau dibandingin dengan kita, masa lebih banyak kaya kita daripada mereka, kan aneh gitu ya. Ya, ini memang luar biasa ya Mas Hersu. Kerusakan yang Ya. terjadi pada institusi hukum kita, lembaga hukum kita, APH yang seharusnya itu bersih dari hal seperti itu ternyata rusak-rusakan ya. Jadi kalau kita melihat ini, eh, jangan-jangan ini mereka tertangkapnya di satu kasus ini. Padahal sebelumnya mereka sudah melakukan banyak sekali korupsi, Banyak pasti itu. suap, Hmm. gratifikasi, begitu Hmm. kan? Ya. Sehingga kemudian mereka di rumahnya apa mobil-mobil mewah, bahkan ada Mot- Mercy, ada mot- Ferrari, ada wah Moge, pokoknya ada luar moge biasa. juga. Biasa gaya hidupnya Moge. moge. Iya, terus kemudian juga puluhan sepeda, sepedanya tentu saja kita tahu sepeda-sepeda yang mahal ya, dan sepeda-sepeda Iya, zaman sekarang itu yang puluhan juta saja dianggap murah gitu. iya, Bahkan banyak sekali yang harganya sudah ratusan juta. Belum ya. lagi Vespa tapi juga tentu saja Vespa yang mahal. Jadi banyak sekali yang kemudian disita. Mungkin kita nanti juga akan membicarakan soal motor Royal Enfield Ah, 500 cc yang yang disita punya dari dari garasinya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini juga kaitannya juga rusaknya juga dengan birokrasi pemerintahan kita ya, dengan pejabat pemerintahan kita ya. Iya. Walaupun kata Direktur Penyidikan dari KPK, Brigjen Guntur Asep Rahayu, dia menyatakan bahwa mungkin tidak akan segera, ini nunggu pemeriksaan yang saksi-saksi dulu baru lengkap. Setelah itu Betul. baru Pak Ridwan Kamil akan diperiksa. Karena apa? Karena katanya perannya itu tidak di depan tapi di belakang. Nggak tahu apa maksudnya ini ya. Tapi yang jelas sudah Jadi, ada barang-barang jadi yang dia disita bukan kan. menjadi wajah dari korupsi itu, Mas Hersu. Oh, ya, ya, Jadi ya. apa namanya Tut Wuri tersembunyi Handayani. gitu. Tut Wuri Handayani dari belakang dia mendorong gitu ya. Ya, 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 ya. Karena memang sejak awal kita tahu bahwa kalau berkaitan dengan BJB itu sebagai gubernur, ya ini Gubernur Jabar itu dia pemegang saham terbesar. Jadi dia termasuk penguasanya bank itu gitu. Jadi dia bisa Hmm. memerintah-merintahkan dan sebagainya. Jadi ini kalau kelihatannya mungkin dalam kasus ini Ridwan Kamil mungkin ya, ini kita menduganya dari penyataan ini nggak bisa ngeles lagi. Kalau kemarin kan dia udah Ya. memberikan penjelasan, sempat Hmm. ngilang, dia memberikan penjelasan lewat tertulis, mengakunya dia tidak tahu menahu soal itu gitu. Hmm. Ya, Hmm. memang benar-benar ya sedih lagi ya. Masih ada yang mau diceritain lagi yang membuat kita sedih mengelus dada lagi. Iya, karena apa? Nanti kita bicarakan lebih detail ya. Ali Yes. Mutahrom yaitu hakim yang Hmm. menjadi hakim dari kasus gula impor yang Hmm. dituduhkannya terdakwanya adalah Tom Lembong, mantan Menteri Ah, ah, Perdagangan itu. Dia adalah ah, hakim tipikor, ya kan ah, Mas Hersu. ah. Terus kemudian untuk kasus apa namanya Ridwan Kamil ini berhubungannya kan dengan KPK. Tapi kan Mm-mm. kita tahu KPK ini satu pekan terakhir itu saja Mm. kemarin. Mm. Begitu kita mendapat kabar bahwa KPK ini, ketua KPK itu menjadi anggota dari tim apa pengawas begitu ya, tim Danantara tim ya. Danantara begitu, Mm. tim pengawas dan apa ada nanti kita cek lagi apa namanya ininya jabatannya. Dan ini kalau kita cek-cek Mas Hersu, memang kan KPK kita tuh sebetulnya mengikuti juga KPK yang sudah dibentuk di negara-negara lain kan. Mm. Ada KPK di Korea, misalnya di Hong Cina, Kong apa yang dan paling sebagainya. legend Hong Kong Hong ya. Kong, Hmm. ya Hong Kong begitu. Dan itu mereka memang semuanya aturannya, SOP-nya, ketua KPK itu tidak boleh menjabat dimanapun.
Ya kan, begitu. itu kan KPK di Konflik sana, kepentingannya Mbak. besar. Kalau KPK di sini Betul. kan sebenarnya udah nggak ada guna karena kasus-kasusnya pun kasus kecil-kecilan yang ditangani. Malah yang gede-gedean sekarang yang nanganin kan kejaksaan gitu kan. Iya, KPK ini kan sebenarnya iya, lembaga ad hoc ya gitu. Jadi kalau betul. kejaksaannya bener, terus kemudian polisinya bener, ya nggak diperlukan sebenarnya Nggak perlu. Tapi kan kita belum Mm. yakin apakah kejaksaan juga bersih dan dia juga Iya. bukan jadi sapu yang kotor juga gitu atau tapi kita sih apresiasi apa langkah-langkah yang dilakukan oleh kejaksaan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya mereka bisa jadi sapu yang bersih. Tapi kalau lihat dari beberapa kasusnya ya aparat penegak hukum itu berat kita ya. Jadi sebenarnya kalau Pak Prabowo mau mengubah wajah negara Indonesia itu ya dari mulai kecil aja sektor Mhm. hukum aja ini Mbak Iya, dibenerin gitu ya. betul. Wah, Mhm. polisinya, jaksanya, hakimnya dibenerin semua. Oke, kesejahteraannya diperbaiki dan sebagainya kita setuju kalau itu memang mereka kerja benar. Kalau nggak ada disikat dan kemudian mereka ini bekerja dengan baik, aparat-aparat penyelenggara negara yang macam-macam dihajar sampai selesai ini barang bagus ini negara ini. Jadi jangan nggak usah macam-macam deh gitu. Ya. Mhm. Betul, seandainya berani gitu Mm, Pak mm, Prabowo ini mm, kemudian untuk memiskinkan koruptor, mm, terus kemudian juga memberlakukan hukuman mati misalnya, walaupun itu tetap saja banyak yang menentang juga, tapi kita lihat di negara-negara lain seperti Singapura, seperti mm, Cina, itu kan kemajuannya mm. sangat-sangat luar biasa, Mas Tuh. Hersu. Nah, iya, Ya. undang-undangnya ada loh Mbak, hukuman mati itu dibolehkan Iya, dalam sebetulnya kondisi ada, ya. tapi tidak kepada koruptor begitu kan, tidak menyentuh mereka. Jadi Enggak, kalau menyentuh Mbak dalam kondisi yang emergensi dalam kondisi darurat, dalam kondisi bencana dan sebagainya diperbolehkan itu hukuman mati iya, ada. betul. Hmm. Tapi itu Ya. kan tidak diberlakukan kepada Iya, mereka pengubur gitu. nyari batu bara. Korupsi di masa COVID, bayangkan. Iya, itu Itu bisa dihukum luar mati biasa itu sekali. gitu. Jadi kalau hakimnya bersih ya, tapi kalau hakimnya cincai begini gimana? Ini kan dalam kasus yang mau kita omongin, ini kan mereka baku atur nih soal vonisnya kan ya, soal dan Betul. ini korporasi Mhm. kebetulan yang Iya, yang dibebaskan ya. Coba bayangkan ini kasusnya baru 60 miliar ya Mbak ya duitnya ya dan 60 miliar dan ya. kemudian Alim Tahrom yang menjadi hakim dari Tom Lembong itu Hmm, sedikitnya menerima 5 miliar. Itu 6 pengakuan dari miliar. mereka semua ya. Ya. Dan tapi pembagian yang setelah pembagian yang kedua, karena pembagian yang pertama ketika kemudian mereka ini ditunjuk Hmm, oleh mantan, hmm, sekarang sudah mantan berarti ya, hmm, mantan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, mereka juga bertiga itu hakimnya ada tiga kan, itu hmm. diberikan 4,5 miliar. Itu uang untuk membaca perkara. Untuk membaca perkara saja dikasih empat Gila. setengah miliar. Iya. Sesudah itu mereka kemudian diberi lagi 18 miliar yang kemudian dibagi-bagi, ada yang 5 miliar sampai dengan berapa. Nanti kita Ya. lihat lagi. Ya, dan ini kan selalu disebut bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Gitu kan selalu diomongin begitu ya. Ini sih bukan wakil Tuhan, wakil iblis di muka bumi mereka ini kan. Jadinya Iya, wakil Dajjal. ya wakil dajjal di muka bumi. Oke, kita langsung bahas itu saja Mbak ya, kasusnya ini ya. Iya, Karena ini cukup mengejutkan. Ini kasusnya kan pengembangan dari kasus Ronald Tanur ya. Dan iya. sebenarnya saya dibisikin oleh seorang teman yang ada di Mahkamah Agung. Sebenarnya kata kuncinya kalau Zarof Richard kemarin yang Mm-mm. dalam kasus ini, dalam kasus Ronald Tanur itu di apa yang diubek-ubek itu selesai barang katanya itu Mm-mm. karena udah bakal Tapi banyak banyak sekali yang kena. bahkan banyak yang kena katanya begitu. Ini yang ngomong teman di Mahkamah Agung loh ya yang ngomong pada saya dan kebetulan teman itu memang ya dia sempat juga bermasalah gitu. Jadi menarik ini kasusnya dia karena kalau mau ditekunin aja itu Ronald Zarof Richard itu di bond lagi oleh kejaksaan ditanya dicicil lagi itu bakal panen kasus itu jaksa atau jangan-jangan mulai dari situ juga karena ini ada kaitannya ke situ gitu. Iya, iya. Dan kita bisa melihat ya backgroundnya. Kita menduga bahwa kenapa Pak Prabowo begitu walaupun mengatakan akan mengejar sampai Antartika begitu, Hmm. tapi perubahan undang-undang atau revisi begitu seperti yang atau memberlakukan pemiskinan koruptor apa dan sebagainya begitu. Karena kalau seandainya memang itu begitu tegas diperintahkan ke bawah, jadi tidak hanya omon-omon saja pada pidatonya, maka kemudian banyak sekali pejabat di masa pemerintahan Jokowi itu akan kena. Jadi panen, bahkan mungkin penjara tidak muat. Sekarang saja penjara kita sudah tidak muat, apalagi nanti. Nah, kita langsung masuk saja ini kepada kasus Hakim Ali Mutahrom. Jadi hari ini pertama kali Tom Lembong disidang lagi sesudah libur Lebaran ya, karena terakhir itu kan sebelum libur Lebaran. Dan kali ini
pada awal persidangan itu sudah langsung ada pengumuman, Mas Hersu. Jadi Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika ini langsung membacakan penetapan bahwa susunan majelis hakim itu diganti. Kalimatnya seperti ini, menimbang bahwa oleh karena hakim anggota atas nama Ali Muhtarom SH MH sedang berhalangan tetap dan tidak dapat bersidang lagi, maka untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk hakim anggota untuk menggantikan begitu. Dan kemudian kalau kita lihat hakim yang menggantikan namanya Alvis Setiawan. Nah, jadi ketuanya tetap Denny Arsan Fatrika, kemudian anggotanya hakim anggota adalah Purwanto Abdullah dan Alvis Setiawan. Jadi mengejutkan ya, dan saya salut kepada Tom Lembong karena dia apa ya, reaksinya tetap kalem gitu. Padahal sudah diobok-obok seperti itu, kemudian diberikan hakim yang ternyata koruptor gitu ya, menerima gratifikasi, dia hanya menyatakan seperti ini ketika ditanya tanggapannya soal Hmm. perubahan majelis hakim itu. Hmm. Ya, itu patut disesalkan. Dari awal saya sempat bilang, kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Tetap percaya sama Yang Maha Adil, Maha Mengetahui, senantiasa bersikap positif, kondusif. Hmm. Itu saja. Tanpa tidak ada kemarahan. Dia juga menambahkan Hmm. bahwa harapannya di Paskah 2025 dia mengaku menyerahkan penanganan kasusnya ke majelis hakim. Jadi ini pasrah betul, Hmm. tapi tetap berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Ini tentu saja Mas Hersu, kasus ini membuat kalau saya melihat ya, netizen itu marah loh pada keadaan ini gitu. Jadi antara lain misalnya mereka mengatakan bahwa eh, doa dari orang zalim itu pasti Hmm. akan mustajab gitu. Hmm. Ya, doa dari orang yang teraniaya itu pasti akan kena begitu Mas Hersu kepada para orang yang melakukan kezaliman tersebut begitu. Jadi ini apa yang terjadi sekarang? Orang terperangah tapi merasa bersyukur begitu. Hmm. Misalnya seperti ini ya. Priagus mengatakan berhati-hatilah dengan doa dari orang-orang yang terzalimi siapapun dan tidak mengenal agamanya apa. Hmm. Yang mulia, yang terhina. Jadi banyak sekali yang meledek nih. Oh, yang mulia gitu. Karena Hmm. memang hakim kan disebutnya sebagai yang mulia, tapi Hmm. kelakuannya sungguh-sungguh bejat gitu. Hmm. Hmm. Begitu mudah Allah menjatuhkan seseorang atas kelakuannya sendiri. Kelihatan sih muka-muka nggak tahan sogokan. Aduh, aduh katanya. Muka kayak apa yang nggak tahan sogokan? Ini netizen. Hmm. Hmm. Astagfirullah, pantesan nggak kelar-kelar kasus Pak Tom sampai sekarang ditahan. Udah hampir setengah tahun. Iya ya. Hmm. Ya, Sudah oke. setengah tahun ini Hmm. ternyata. Ya, tapi Mhm. jangan hanya terkonsentrasi pada Tom Lembong dong. Dengan KKM 50 itu jauh lebih ngeri lagi itu kan yang Ya. mulai awalnya siapa namanya dokter Ania, hakimnya Man singkatannya Muhammad Ali, Muhammad siapa Mbak? Ari Suryanta ya. Nuryanto Nah, ya. Nuryanta atau siapa lupa namanya saya. iya, Yang coba saya cari nih Mas Ersu iya, namanya. Man Iya, singkatannya namanya. Jadi ya betul, betul. di depannya pakai Mhm. nama Muhammad gitu loh ya. Inilah Pak Hakim Man ini yang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan dia Mhm. termasuk hakim yang dia ketua majelis hakim ya yang waktu itu membebaskan para pelaku penembakan di KM 50 itu Mbak Agi. Iya, iya, betul. Dia termasuk di situ. Oh, namanya Arif Nuryanta, Mas Ersu. Ya, Muhammad Arif Nuryanta ya. Muhammad Arif Nuryanta. Ya, namanya Jadi, bagus ini ya. oh, Mas Hersu banyak sekali Hmm. nama-nama yang Islami begitu. Hmm. Ini Hmm. saya sendiri Islam ini bukan berarti ya kita penduduk Indonesia paling banyak memang beragama Islam. Jadi wajar kalau Ya. seandainya apa baik tersangka, baik apa begitu banyak juga yang ini. Tapi Dan nama-nama itu loh begitu ya. dan jangan lupa dalam Islam itu kan nama itu doa biasanya doa pembedaan orang Doa tua ya betul. gitu. Dan Mhm. tapi kalau jadinya seperti ini kita jadi bertanya-tanya ini saya pengen tahu siapa sih orang ini, latar belakangnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, dan kemudian kenapa jadi seperti ini. Tapi kalau saya lihat sekarang ya, orang Mhm. sebaik apapun dalam masuk dalam sistem yang rusak, sistem yang bejat, Ya. semuanya ikut rusak Mhm. begitu Mbak jadinya ya. Betul, betul. Betul. Saya juga perhatikan sama persis seperti itu, Mas Hersu. Ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Mahfud ketika itu yang memang betul seperti itu. Jangankan ke dalam sistem pemerintahan kayak gitu ya, Hmm. yang menjadi bupati, menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur apa dan sebagainya itu kan banyak oligarki di belakangnya yang kalau seandainya dia tidak menggandeng pengusaha sana sini, tinggal dia memilih pengusaha Ya. yang amanah atau tidak begitu. Tapi Ya. sayang yang sekali banyak mensponsori ini kan para oligarki yang akhirnya Ya. tersandera dan kemudian ketika dia menjabat dia memberikan banyak fasilitas kepada para oligarki tersebut Iya, itu begitu. kalau kepala daerah.
Tapi kalau Dia masuk ke ASN, iya sogok menyogoknya itu yang kita nggak tahan kan, luar Mbak. biasa. Ya. Betul, betul. Coba kita lihat ini ya Mas Ersu, apa yang terjadi pada Arif Nuryanta. Jadi ini ketika dia menjadi tersangka Sabtu yang lalu ya, ini Ya, satu. kejadiannya Hmm, eh, eh, Kejagung itu juga menyita sejumlah barang bukti. Ini hmm, saya bacakan saja, takut salah ya. hmm. Yaitu mobil Ferrari, Nissan Nismo GTR, Ya Allah. Mercedes-Benz Hmm. G63 dan Lexus RX 500H. Ini apa ya? Sementara Ini LHKPN-nya cuma 3,1 miliar, Mbak. ya Allah, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ini Hmm, luar biasa. Dan kemudian baru saja tanggal 12, oh ya, apa ada kabar dari penyitaan lagi terhadap hmm, kasus ini, tapi saya rasa ini adalah penyitaan barang bukti dari sekian banyak orang. Jadi tidak hanya kepada Arif Nuryanta itu tadi, Mas Ersu, karena kan tersangkanya yang lain ada paniteranya juga. Jadi terus kemudian tiga majelis hakim yang dia tunjuk begitu ya, dan juga para penasihat hukum dari korporat tersebut, dari tiga tiga korporasi kelapa sawit tersebut. Dan kalau seandainya kita lihat ini, saya baca di kumparan, ya, apa saja itu ada 21 unit sepeda motor, itu yang terdiri dari berbagai merek. Di antaranya Harley Davidson, Triumph, BMW, Norton, sampai Vespa. Vespanya Vespa mahal nih. Sementara untuk sepeda di antaranya yaitu BMC dan Linske. Ini juga sepeda mahal. Dan coba kita ada 21 sepeda motor. Ini saya juga melihat di kumparan. Ini lengkap betul fotonya ya. Tambahan barang bukti yaitu misalnya ada Land Cruiser, terus kemudian Defender ya. Terus kemudian 19 unit sepeda motor dan 7 unit sepeda. Wih, luar biasa ini berjejer seperti ini. Wih, ini barang-barang mahal semua Mas Hersu ini yang iya, iya. Yang selalu saya juga mikir itu anak sama istrinya apa nggak bertanya-tanya kan dia tahu kalau bapaknya itu cuma pegawai negeri gitu loh. Makanya saya selalu ngomong bahwa korup itu juga bukan hanya suami yang korup tapi istri anaknya semua korup ya. gitu ya. Jadi Mm-mm, ini support mm-mm, sistemnya juga buruk gitu dan kemudian bagi kita bisa membayangkan bagaimana kelakuan istri yang di apa yang di apa ya dihidupi oleh suaminya dengan harta yang korup itu seperti apa. Apa saja anak-anak yang dia di darahnya mengalir hasil mm-mm, korupsi itu jadinya seperti apa nantinya itu gitu. mm-mm, mm-mm. Iya, eh, sangat tidak masuk akal kalau seandainya si istri hakim atau si ibu hakim gitu ya di dalam keluarga, kemudian mereka bisa menyekolahkan anak ke luar negeri. Bukan Hmm. berarti kita tidak berharap anak seorang hakim nggak boleh sekolah di luar negeri, bukan Hmm. gitu. Tapi tentunya dengan usaha yang sangat keras dan Ya kemudian mungkin beasiswa lah gitu ya. beasiswa. Ya. Betul. Hmm. Dengan dari sejak dini itu sudah dididik, sudah diarahkan apa dan sebagainya. Ini kan terjadinya seperti itu. Kemudian liburan ke luar negeri bermewah-mewah, Iya. juga flexing apa dan sebagainya. Eh, ini menjadi pertanyaan kan di antara mereka. Kalau kalau saya melihat Mas Hersu di BUMN saja, itu kemudian ada yang kehidupannya lebih mewah dan kemudian nggak tahan mereka biasanya Hmm. flexing, istrinya flexing, anaknya flexing, dan kemudian para pegawai yang lebih rendah itu sebetulnya membicarakan itu, seperti Hmm. yang terjadi di Komdiji zaman dulu kan. Iya. Sesudah itu Hmm. terbongkar, baru mereka pada apa berani bicara. Karena kalau enggak itu memang apa bisa ditelusur betulan, apalagi mereka Ya. ahli IT. Hmm. Kemudian juga Ya. eh, kementeriannya juga soal digital dan telekomunikasi begitu. Oke, nah memang itu jadi ini kan kita ingat ya bagaimana kasusnya tadi kaitannya dengan dibongkarnya kasus Ronald Tanur yang waktu itu Zarof Ya. Richard yang kita sebut sebagai Hmm. yang jadi apanya Markusnya begitu kan pada waktu itu ada salah satu istri dari hakim itu yang dia menukarkan dolarnya kan ke falas. Jadi Tuh. mereka tahu mana Hmm. memang ada Jadi gajinya. ketahuan. Ya, emang Hmm. suaminya nukar digajinya pakai dolar. Ini Hmm. Hmm. nggak mikir. Saya bilang ini benar-benar parah nih mereka ini betul-betul. Jadi tuh dijadikan biasanya gitu di belakang suami yang hebat itu ada istri yang kuat dan istri yang hebat juga. Jadi di belakang suami yang korup itu ada istri yang bejat juga begitu kan. Jadi, Ada istri yang ya. maruk begitu ya. Ya istri dan Nah, anak ya, istri dan anak juga ini ya saya kira ya. betul betul. Tapi kita harus ini Mas Ersu, kita Ya. belum menceritakan Ya. bagaimana apa Ali
Hakim Ali tersebut kemudian Ya. akhirnya diganti dan posisinya di mana? Coba kita brief singkat saja ya. Mm. Jadi Ali itu dijerat bersama tersangka hakim lain bernama Ju Yamto dan Agam Syarif Baharudin. Mereka ini majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas atau vonis bebas lah terhadap terdakwa korporasi di kasus korupsi ekspor CPO. Itu Mm. tahun 2021, 2022 ketika itu kita mengkontenkan banyak sekali di Rame situ. banget ya. Mm. Rame banget. Jadi ketika itu kita kekurangan minyak goreng dan kemudian harga melambung tinggi, pemerintah akhirnya karena tidak bisa mengendalikan ketika itu, akhirnya diputuskan untuk menyetop ekspor, begitu. Dan ada DMO, apa domestic obligation semacam itu ya, domestic market obligation atau apa. Dan sehingga mereka kalau tidak memenuhi itu, mereka juga tidak bisa ekspor. Dan ternyata harga tetap tinggi. Kenapa? Ternyata jarang di pasaran minyak goreng tersebut karena para korporasi ini di antaranya misalnya seperti Wimar begitu ya, itu mereka tetap mengekspor karena di pasaran internasional harganya tinggi. Nah, terus kemudian ini diumumkannya kan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar yang dia mengatakan perkara itu bermula saat pengacara tersangka korporasi yaitu bernama Arianto itu yang dalam hal ini sekarang sudah menjadi tersangka juga melakukan